Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Kali ini kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang ada di depan, yang mana latihan yang pertama ini dapat kita lihat gabungan antara setengah lingkaran dengan garis lurus. Kemudian yang kedua, ada sebuah bintang yang nanti akan kita kerjakan menggunakan perintah array polar. Kemudian yang ketiga, ada beberapa buah lingkaran yang berada di dalam lingkaran besar. Hasilnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Oke, untuk latihan kali ini kita lakukan. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian di mana pada gambar ini itu adalah diameter 200. Antara garis dengan garis itu berjarak 10 mm. Maka untuk latihan pertama kita buat circle terlebih dahulu dengan diameter itu adalah 200. Kemudian kita buat garis bantu sebagai titik bantu, sebagai titik tumpuan atau sebagai referensi pada bagian circle ini. Setelah garis bantu selesai, maka kita buat setengah lingkaran dari circle itu berada pada titik bagian tengah. Nah, di mana circle di sini itu memiliki diameter, kalau dia jaraknya 10 maka diameternya adalah 20. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle dengan jarak D itu adalah 40, atau cara lebih cepatnya dapat kita menggunakan perintah offset, dimana offset di sini itu adalah 10. Tinggal kita klik circle-nya, kita arahkan ke bagian luar. Pada saat lingkaran kecil sampai lingkaran selesai, maka lingkaran ini akan kita kopikan itu untuk sisi-sisi bagian lain. Lantaran di sini ada 4 sisi, maka keempat sisi harus kita kopikan, sehingga setelah kita copy, kita hapus garis yang tidak ada atau tidak memiliki fungsi. Nah, cara menghapusnya itu kita harus buat dulu garis bantu pada bagian ini. Nah, kemudian kita buat di sini sampai ke titik sini. Ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam proses penghapusan. Nah, kemudian kita lakukan trim, kemudian kita arahkan kursor ke pojok bawah paling kanan, kemudian kita klik kanan dan kursornya kita arahkan, kita tahan dan kita arahkan ke bagian atas. Maka pada ini gambar-gambar yang tidak perlu kita butuhkan ini tinggal kita hapus. Kemudian kita tinggal mentrim sisi-sisi yang belum bersih, kita hapus. Ini kita hapus, kemudian kita hapus, ini kita hapus. Kita bersihkan semua sisi bagian yang belum kita potong. Jika ini selesai, maka semua setengah lingkaran telah selesai kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat garis-garis yang ada pada bagian dari circle dengan cara tetap kita membuat garis bantu pada bagian tengah. Oke. Kemudian kita ikuti kontur yang atau alur yang kita inginkan. Di sini kita membuat line, kemudian line, line juga, atau kita menggunakan perintah offset.
kemudian jarak yang 10. Mohon maaf, ini ada kesalahan, kita offset, kita ulangi lagi, kemudian 10. Oke, terjadi kesalahan, itu bukannya 10, kita offset terlebih dahulu, kemudian kita isi jaraknya adalah 10, kemudian kita klik pada lingkar garis. Oke, maka selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan pada bagian bawah. Sama, kita bisa menggunakan line atau offset, itu tergantung kenyamanan dari kawan-kawan semua. Oke, kita offset terlebih dahulu, kemudian kita isi 10, kemudian kita klik dan diarahkan ke bagian luar. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian kanan dan sisi pada bagian atas, kanan atas. Kemudian kita offset ini 10, kemudian kita arahkan kursornya ke bagian arah luar. Kemudian kita hapus garis yang tidak diperlukan. Nah, di sini garis ini yang tidak diperlukan bisa kita hapus dengan menggunakan perintah trim. Kemudian ini kita hapus, ini kita perpendek, kemudian sisi bagian atas ini kita hapus. Kita hapus, kemudian pada bagian atas ini pun kita perpendek garisnya, sehingga kemudian kita hapus garis bantu di semua bagian. Kita tambah pada bagian garis. Oke, sehingga gambar yang kita buat telah sama dengan gambar dari contoh. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang kedua, di mana gambar yang kedua ini berbentuk bintang, di mana bintang yang tertinggi di sini ada sebanyak 7 buah, 1 2 3 4 5 6 7. Maka untuk tahap awal kita buat circle, kita misalkan dengan diameter 200. Kemudian kita buat salah satu garis, yang mana fungsi garis ini nanti akan kita jadikan atau kita array. Oke, kemudian kita klik di sini rectangular atau polar array. Di sini kita klik polar array lantaran dia berbentuk lingkaran. Kemudian di sini kita select object, kemudian kita spasi, kemudian di sini kita disuruh menentukan titik base pointnya. Kita tetapkan di sini, kemudian kita isi jumlah garis yang akan kita perbanyak. Untuk tutorial cara penggunaan atau pemahaman dari kolom ini ada pada video-video sebelumnya. Kemudian kita okekan sehingga garis yang ada di sini itu sudah berjumlah 7 buah. Kemudian kita buat garis pendek, yang mana garis pendek ini adalah setengah dari radius. Nah, maka kita arahkan kursornya ke bawah, itu sepanjang 50. Kemudian kita rectangular polar array kan lagi garis pendek, kita klik, kemudian kita base point kan di sini, kita isi juga 7, sehingga telah berbentuk 7 buah garis. Dengan selesainya 2 buah ini, maka kita akan menyatukan ke
dari titik ke titik. Nah, sehingga berbentuklah bintang yang akan kita inginkan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Oke, sehingga gambar yang kita inginkan telah sama dengan contoh soal. Kemudian gambar yang ketiga itu kita diperintahkan untuk membuat diameter paling besar itu adalah diameter 80. Maka kita buat circle, kita diameterkan 80. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat circle yang ada di bagian dalam dengan diameter 48. Kita buat circle, kemudian D48, di mana garis ini adalah garis putus-putus. Nah, di sini kita isi, kita load, kemudian di sini kita buat garis putus-putus. Tujuannya apa? Agar dapat melihat perbedaannya. Kita misalkan saja dengan warna merah. Kemudian kita buat circle untuk radius kecil itu adalah 6. Oke, kemudian kita buat garis bantu terlebih dahulu untuk ke semua sisi. Oke, kita geser terlebih dahulu. Kemudian kita buat circle titik ini itu dengan radius 6. Berarti kalau dia radius 6 itu adalah D diameter 12. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat circle itu R16, berarti diameter 32. Jika ini selesai, maka dua buah lingkaran ini harus kita copy agar mempercepat dalam proses penggambaran. Ini kita lakukan copy, CO kan, kemudian kita titik titik bagian tengahnya sebagai titik referensi, sehingga circle ini udah terbentuk 4 buah circle, dan circle yang terakhir itu berada pada sisi bagian tengah adalah circle sebagai penutup. Nah, maka pada latihan kali ini kita sudah berhasil membuat gambar sesuai dengan panduan yang ada. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya berikan informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat memandu kawan-kawan untuk belajar AutoCAD secara otodidak. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.